Meskipun ada bantahan baru-baru ini mengenai ketertarikan AC Milan pada Mats Hummels, sebuah sumber di Jerman mengklaim bahwa manajemen Milan tetap berminat untuk merekrut bek veteran tersebut. Mats Hummels telah resmi mengakhiri karirnya di Borussia Dortmund kemarin setelah kontraknya berakhir. Selama beberapa pekan terakhir, ia terus dikaitkan dengan sejumlah klub di Spanyol dan di Italia. Hummels sendiri dinobatkan sebagai man of the match beberapa kali di Liga Champions musim lalu yang berakhir dengan perjalanan ke final di mana ia memainkan peran penting. Ini menunjukkan bahwa meskipun usianya sudah 35 tahun, Hummels masih mampu tampil di level tertinggi sepak bola. Ada spekulasi yang menyebutkan bahwa Hummels hampir bergabung dengan Real Mallorca dan Como. Namun pemain asal Jerman itu mungkin masih ingin bermain di klub besar. Meskipun Sky Sports sempat melaporkan bahwa Hummels telah ditawarkan ke Milan namun ditolak, laporan terbaru dari Bild via Radio Rossonera mengatakan sebaliknya. Menurut media tersebut, minat dari klub-klub Italia terhadap Hummels semakin meningkat, dengan Milan dan Inter dianggap sebagai pesaing utama dalam perburuan tanda tangannya. Hummels dikatakan menatap Serie A sebagai tujuan berikutnya, di mana ia akan tetap dekat dengan Jerman. Legenda Argentina yang juga mantan penggawa AC Milan, Hernan Crespo, yakin jika Romelu Lukaku lebih cocok untuk AC Milan dibandingkan dengan Joshua Zirkzee. Crespo berbagi pandangannya dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, memberikan analisis mendalam mengenai dua penyerang yang saat ini dikaitkan dengan kepindahan ke Milan. Crespo menekankan pentingnya perbedaan usia antara kedua pemain. Zirkzee yang saat ini berusia 23 tahun, sedangkan Lukaku berusia 31 tahun, dan itu bukan perbedaan yang kecil. Dia menjelaskan bahwa Zirkzee menawarkan prospek masa depan yang cerah, sementara Lukaku adalah solusi cepat dengan kualitas yang sudah terbukti. Menurut Crespo, Zirkzee adalah pemain yang sangat teknis dan suka bermain dengan tim, berperan sebagai penyerang yang dapat memberikan assist dan berpartisipasi dalam aksi kolektif. Dia sangat belanda dalam intersepsinya terhadap peran tersebut. Sebaliknya, Crespo menyatakan jika Lukaku adalah penyerang yang lebih mengandalkan fisik, mematikan dalam serangan balik, dan mampu memanfaatkan umpan dengan baik. Dia adalah penyerang tengah terobosan yang membuat seluruh tim bergerak, ujar Crespo. Hernan Crespo mengingatkan bahwa Milan perlu mencetak gol lebih awal, terutama dengan penonton San Siro yang tidak sabar menunggu. Zirkzee menjalani musim yang luar biasa bersama Bologna mencetak 11 gol. Namun, Lukaku lebih terbiasa tampil di panggung besar. Dia telah mengkonsolidasikan pengalaman internasionalnya, jelas Hernan Crespo. Peluang Adrien Rabiot untuk memperpanjang kontraknya dengan Juventus semakin sulit dan beberapa klub lain mulai menunjukkan minat terhadap pemain Prancis tersebut. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Juventus merasa mereka telah mengajukan tawaran terbaik mereka kepada Rabiot, yaitu lebih dari 7 juta euro bersih per musim. Namun, sampai saat ini belum ada kesepakatan yang tercapai. Rabiot diharapkan membuat keputusan setelah kejuaraan Eropa bersama timnas Prancis. Rabiot dan kubunya sedang berbicara dengan klub-klub lain. AC Milan misalnya dilaporkan telah mengajukan tawaran 3 tahun kepada Rabiot dengan gaji yang setara dengan yang ditawarkan Juventus. Selain Milan, ada juga minat dari beberapa klub Liga Premier Inggris. Dengan Juventus yang merasa telah mengajukan tawaran terbaik mereka, keputusan kini ada di tangan Rabiot. Jika dia memutuskan untuk meninggalkan Juventus, AC Milan dan klub-klub lain harus siap memberikan penawaran yang menarik. Situasi ini akan menarik untuk diikuti dalam beberapa minggu mendatang. Jendela transfer musim panas 2024 telah resmi dibuka kemarin dan klausul pelepasan Rafael Leao sebesar 175 juta euro kini aktif. Meski demikian, AC Milan tetap tenang mengenai masa depan pemain sayap mereka yang berharga ini. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport via Milan News, klausul pelepasan Leao dapat dipicu oleh klub manapun yang mampu secara finansial. Namun, Milan merasa tenang dan yakin bahwa Leao akan tetap bertahan. Pertemuan di kamp latihan Portugal di Jerman antara Leao dan pelatih baru Paulo Fonseca menegaskan komitmen Rossoneri untuk mempertahankan sang pemain. Meski AC Milan tidak berniat menjual Rafael Leao, aturan jangan pernah berkata tidak pernah selalu berlaku di bursa transfer.
minat dari klub-klub Arab Saudi dan raksasa Eropa seperti Paris Saint-Germain menjadi ancaman potensial. Dengan klausul pelepasan yang kini aktif, masa depan Rafael Leo di AC Milan tetap menjadi topik hangat di bursa transfer. Meskipun AC Milan yakin mempertahankan pemain berbakat mereka, ketertarikan dari klub-klub besar tidak bisa diabaikan begitu saja. Daniel Maldini tampaknya akan segera meninggalkan AC Milan secara permanen setelah masa pinjamannya yang sukses di Monza pada paruh kedua musim lalu. Menurut laporan dari calciomercato.com, AC Monza diketahui berusaha keras untuk merekrut Maldini secara permanen. Agen Maldini BP Rizzo bahkan telah bertemu dengan Adriano Galliani dalam beberapa jam terakhir untuk membahas tawaran mereka. AC Monza dikabarkan bersedia memberikan klausul penjualan kembali yang tinggi kepada AC Milan dengan syarat biaya transfer yang lebih kecil di musim panas ini. Kontrak Daniel Maldini di Milan akan berakhir dalam 1 tahun, sehingga langkah permanen menjadi kebutuhan. Kesepakatan pinjaman lainnya memerlukan perpanjangan kontrak yang saat ini tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, Monza muncul sebagai kandidat utama untuk mendapatkan tanda tangan Daniel Maldini. Dengan AC Monza yang semakin intensif dalam kontak mereka untuk pemain berusia 22 tahun tersebut, draft kesepakatan kontrak hingga tahun 2028 sudah mulai disiapkan. Dan jika kesepakatan ini tercapai, ini bisa menandai akhir dari dinasti Maldini di AC Milan yang mulai dengan debut kakeknya, Kaisar Maldini pada tahun 1953. Tijani Reinders sekali lagi tampil mengesankan dalam memimpin lini tengah Belanda kala berhadapan dengan Rumania. Dalam pertandingan babak sistem gugur pertamanya di turnamen besar, Belanda berhasil memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Rumania dengan skor 3-0. Mereka akan menghadapi Turki yang diperkuat oleh Hakan Çalhanoğlu untuk memperebutkan 1 tempat di semifinal. Media Italia khususnya La Gazzetta dello Sport, Tuttosport dan Corriere dello Sport memberikan pujian kepada Reinders atas penampilannya yang solid. Reinders bermain penuh selama 90 menit dan menjadi metronom di lini tengah, menunjukkannya kemampuan dalam mendistribusikan bola dengan sangat baik. Kisah Joshua Zirkzee dan AC Milan telah kembali menjadi sorotan, terutama dengan kehadiran agennya Kia Joorabchian di Milano yang semakin memanaskan spekulasi. Sebelumnya tersiar kabar jika Zirkzee secara lisan telah menyetujui kontrak 5 tahun dengan Milan dengan gaji bersih sebesar 4 juta euro per musim. Namun tuntutan komisi sebesar 15 juta euro dari agennya telah menjadi penghalang. Ditambah dengan keterlibatan sang pemain di Euro 2024 yang menunda keputusan akhir. Kehadiran agen Zirkzee di Milan menimbulkan spekulasi baru, meskipun tidak sepenuhnya menjamin adanya kontak baru dengan manajemen Rossoneri. Kehadirannya mungkin juga berhubungan dengan kesepakatan lain yang sedang dikerjakannya. Namun, kemungkinan adanya perkembangan penting dalam waktu dekat tetap ada. Dengan situasi yang masih dinamis, AC Milan terus berupaya keras untuk mengamankan tanda tangan Zirkzee, berharap dapat memperkuat lini depannya dan menjaga persaingan dengan klub-klub top Eropa lainnya. Seperti dilansir dari laporan Alfredo Pedula, Ismail Benacer kini telah sepenuhnya terbuka terhadap gagasan pindah ke Arab Saudi dan AC Milan sedang menunggu perkembangan terbaru mengenai situasi ini. Sejumlah pertemuan dan pernyataan ketertarikan telah terjadi dengan beberapa klub dari Arab Saudi menunjukkan minat mereka. AC Milan sendiri tidak menganggap Ismail Benacer sebagai pemain yang tidak bisa dijual dan bahkan mungkin bersedia mengurangi klausul 50 juta euro dalam jumlah yang mereka minta. Penjualan Benacer akan menghasilkan keuntungan modal murni bagi Milan dan kemungkinan Milan untuk menginvestasikan uang tersebut di tempat lain. Nama utama yang muncul sebagai pengganti Benacer saat ini adalah Youssouf Fofana. Namun Milan harus bergerak cepat karena ada klub lain yang tertarik pada Fofana. Keputusan cepat diperlukan karena terlalu banyak menunda bisa menyebabkan kegagalan dalam mendapatkan pengganti yang diinginkan. Dengan Benacer yang terbuka terhadap pindah ke Arab Saudi, AC Milan memiliki peluang untuk memperkuat tim dengan dana yang diperoleh dari penjualannya.
Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, AC Milan serius mempertimbangkan untuk merekrut Emerson Royal dari Tottenham Hotspur dan berharap dapat mencapai kesepakatan dalam waktu dekat ini. Jadwal pertemuan antara pihak terkait akan berlangsung dalam waktu dekat. Jika pertemuan ini menghasilkan hasil positif dan rintangan terakhir dapat diatasi, Milan bisa segera menuntaskan kesepakatan ini. Negosiasi antara Direktur Rossoneri dan Tottenham Hotspur telah mencapai banyak kemajuan, meskipun dimulai dari posisi yang jauh berbeda. Tottenham Hotspur awalnya meminta 30 juta euro untuk pemain tersebut, tetapi Milan bersikeras bahwa tawaran yang lebih rendah antara 18 sampai 20 juta euro atau bahkan 15 juta euro ditambah bonus harus dievaluasi. Tottenham Hotspur tampaknya sebelum sepenuhnya menyerah, tetapi siap mendengarkan tawaran Milan dalam pembicaraan yang dijadwalkan dalam beberapa jam ke depan. Emerson Royal menunjukkan ketertarikan pada Milan dan menjadikan Diavolo sebagai prioritasnya. Meskipun ia memiliki tawaran dari klub asing lainnya, Emerson Royal terlihat keberhasilan Ruben Loftus-Cheek dan Christian Pulisic yang sebelumnya merupakan pemain cadangan di Chelsea namun kini menjadi pemain kunci Milan dan termasuk yang terbaik di Serie A sebagai motivasi tambahannya. Emerson Royal sendiri memiliki ciri-ciri yang dibutuhkan oleh pelatih baru Milan Paulo Fonseca, yang mana pelatih Paulo Fonseca mengincar bek sayap kanan dengan karakteristik menyerang. Mantan pemain Barcelona ini bukan satu-satunya kandidat, tetapi dia adalah yang paling lama diusahakan oleh klub. Jika kesepakatan ini berhasil, Milan akan memperkuat lini belakang mereka dengan pemain yang cocok dengan gaya permainan yang diinginkan Fonseca. Menurut laporan dari Il Giornale yang dikutip oleh Radio Rossonera, Mike Maignan sedang menjadi incaran beberapa klub top Eropa dengan Bayern Munchen sebagai peminat utama. Klub raksasa Jerman tersebut melihat Mike Maignan sebagai pengganti ideal untuk era pasca Manuel Neuer. Namun, AC Milan tidak berniat melepas Mike Maignan begitu saja. Manajemen klub siap menawarkan kontrak baru kepada kiper asal Prancis tersebut, lengkap dengan kenaikan gaji yang signifikan. Direktur AC Milan Geoffrey Moncada dan Giorgio Furlani telah menyiapkan proposal untuk Mike yang akan mengakui statusnya sebagai salah satu kiper terbaik di dunia. Kontrak baru yang diusulkan akan meningkatkan gaji Mike Maignan lebih dari 2 kali lipat dari gaji saat ini, membuatnya hampir menjadi pemain dengan pendapatan tertinggi di skuad Milan. Kontrak tersebut bernilai sekitar 6 juta euro bersih per musim hingga tahun 2028. Dengan kedatangan Paulo Fonseca sebagai pelatih kepala baru, AC Milan berencana untuk mempertahankan pemain kunci seperti Mike Maignan. Alih-alih menjual bintang-bintang mereka dan mencari pengganti, klub sepertinya berfokus pada memperpanjang kontrak dan memberikan kenaikan gaji kepada pemain inti, membangun tim yang solid di sekitar mereka. Seperti yang dilaporkan oleh Fabrizio Romano, BBC, dan sumber lainnya, Stefano Pioli telah menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dengan Al Ittihad, salah satu tim besar di Liga Arab Saudi. Pelatih asal Parma ini memutuskan untuk tidak menunggu tawaran dari klub-klub Eropa lainnya dan memilih untuk melanjutkan karirnya di Timur Tengah. Keputusan ini diambil setelah Al Ittihad memecat Marcelo Gallardo dan mengarahkan seluruh perhatiannya kepada Pioli. Rumor mengenai ketertarikan Al Ittihad pada Pioli telah beredar dalam beberapa pekan terakhir dan kini resmi menjadi kenyataan. Meski gaji yang akan diterima Stefano Pioli belum diumumkan oleh pihak manajemen secara resmi, ada asumsi yang bisa diambil berdasarkan penawaran yang diberikan Al Ittihad kepada Marco Silva, pelatih Fulham saat ini. Al Ittihad telah menawari Silva gaji sebesar 15 juta euro per musim, sekitar 18 juta euro bersih. Oleh karena itu tidak mengherankan jika gaji Pioli sebagai pelatih Al Ittihad mendekati angka tersebut.